Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salwaharnia dengan NIM A11 2024 15962 dari kelas A11 4406. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web lanjut. Sesuai dengan soal, saya mengembangkan fitur checkout dengan menambahkan perhitungan PPN, biaya admin, kupon promo, kemudian hasil perhitungannya disimpan ke dalam database. Simak videonya lebih lanjut. Oke, langkah pertama saya akan memperlihatkan tampilan aplikasinya terlebih dahulu. Yang pertama, pengguna akan diminta untuk login ke akun masing-masing dengan memasukkan username dan password. Lalu kita masukkan username dan passwordnya. Lalu login. Nah, pertama sistem akan menampilkan home. Lalu langsung saja kita klik beli pada salah satu produk dan akan tersimpan pada halaman keranjang. Lalu klik saja, lihat. Nah, berikut detail nama, harga, jumlah, dan subtotal. Langsung saja kita ke halaman checkout-nya. Nah, ke halaman checkout-nya ini pengguna dapat mengisi alamat, memilih tujuan pengiriman, memilih layanan pengiriman, kemudian memasukkan kode kupon. Lalu saya juga menambahkan rincian pembayaran yang sebelumnya belum ada, yaitu PPN, biaya admin, diskon kupon, serta grand total. Langsung saja kita isi. Nah, akan di Semarang. Lalu ketik wilayah mana, pilih wilayah mana yang akan menjadi alamat tujuan, lalu memilih layanan pengiriman, dan langsung otomatis ada jumlah ongkirnya. Lalu masukkan kode kupon. Di sini saya masukkan kode kupon hemat 20. Nah, setelah masukkan kode kupon, sistem langsung menghitung diskon sesuai dengan kode yang dimasukkan. Setelah layanan pengiriman dipilih, ongkir juga ikut dihitung sehingga grand total berubah secara otomatis. Oke, langsung saja. Setelah transaksi berhasil dibuat, data akan masuk ke halaman history sebagai berikut. Nah, ini yang sebelum-sebelumnya. Lalu ini yang barusan. Dan di sini kita bisa lihat detail transaksi. Oke. Dan akan tersimpan juga pada database admin. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan pada kode programnya sendiri. Yang pertama yang harus kita ubah atau kita kembangkan yaitu pada folder migration. Nah, di folder migration ini ada file ini. Saya menambahkan 4 file pada tabel transaction. Yang sebelumnya tabel transaction ini hanya menyimpan total harga dan ongkir. Setelah dikembangkan, tabel juga dapat menyimpan nilai PPN, biaya admin, kode kupon, dan diskon kupon sehingga seluruh hasil perhitungan checkout dapat disimpan ke dalam database. Oke, yang selanjutnya yaitu pada helper. Agar proses perhitungan lebih rapi, saya membuat sebuah helper bernama transaksi helper.php. Nah, pada function pertama yaitu hitung PPN, function ini digunakan untuk menghitung PPN sebesar 12% dari subtotal belanja sesuai ketentuan pada soal. Lalu, function berikutnya yaitu menghitung biaya admin. Hitung biaya admin
besarnya biaya admin tidak selalu sama, tetapi mengikuti total belanja pelanggan. Semakin besar total belanja, maka persentase biaya admin akan mengikuti aturan yang ada pada soal. Nah, seperti berikut. Oke. Lalu function terakhir yaitu hitung diskon kupon yang digunakan untuk memeriksa kode kupon. Jika pelanggan memasukkan hemat 20, hemat 30, atau member 25, maka sistem memberikan diskon sesuai persentasenya. Sedangkan jika kode kupon tidak valid, maka diskonnya bernilai 0. Nah, saya akan tunjukkan jika diskon yang kode diskon, ada kode kupon yang dimasukkan itu salah. Sebagai berikut. Di sini langsung saja kita masukkan kode kupon misal hemat. Lalu di subtotalnya sendiri pada bagian ini tuh juga tidak muncul adanya potongan harga serta grand totalnya itu tetap sama. Lalu buat pesanan, dan di history sendiri di detail transaksi juga tetap harga yang sebelum diskon, serta juga tersimpan di database diskon kuponnya itu 0 karena salah. Baik, yang selanjutnya yaitu ada di controller. Masuk ke file transaksi controller. Pada konstruktor helper, saya memanggil helper transaksi agar seluruh function perhitungan dapat digunakan di controller. Sebagai berikut. Lalu ke method buy, merupakan proses utama saat pelanggan melakukan checkout. Nah, pertama sistem menghitung subtotal seluruh produk yang ada di keranjang. Lalu sistem mengambil input ongkir dan kode kupon yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, berikutnya controller memanggil function yang ada pada helper untuk menghitung PPN, biaya admin, dan diskon kupon secara otomatis. Oke. Setelah semua nilai diperoleh, seluruh data transaksi disusun ke dalam array transaction. Dan yang terakhir, data tersebut akan disimpan ke tabel transaction, sedangkan detail produk disimpan ke tabel transaction detail. Baik, yang selanjutnya masuk ke model. Pada transaction model, saya menambahkan file baru ke dalam allowed files. Tujuannya agar coordinator mengizinkan file PPN, biaya admin, kupon, dan diskon kupon untuk disimpan ke dalam database. Masuk ke view checkout.php. Pada halaman checkout, saya menambahkan file kode kupon sehingga pelanggan dapat memasukkan kode promo sebelum melakukan pembayaran. Nah, ini bisa dilihat di sini. Lalu saya menambahkan tampilan rincian pembayaran berupa subtotal, PPN, biaya admin, diskon kupon, dan grand total. Pada bagian JavaScript, saya menambahkan proses perhitungan secara real time. Jadi ketika pengguna memilih layanan pengiriman atau mengganti kode kupon, total pembayaran langsung berubah tanpa perlu merefresh halaman. Bisa dilihat pada tampilan awal tadi. Dan yang terakhir yaitu database. Pada phpMyAdmin, kita akan membuka tabel transaction. Nah, di sini memperlihatkan hasil penyimpanan transaksi pengguna ke dalam database.
terlihat bahwa nilai PPN, biaya admin, kode kupon, diskon kupon, dan total harga berhasil tersimpan ke dalam tabel transaction, sehingga proses checkout telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pada soal. Oke, seperti ini. Baik, demikian presentasi hasil pengerjaan ujian akhir semester pemrograman web lanjut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.